Call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Fahmi, absen 10 dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan ujian praktek fisika saya mengenai ayunan sederhana. Tujuan penelitian pengamatan pada praktikum ini bertujuan untuk 1. Menentukan hubungan antara waktu getar dan panjang ayunan. 2. Menentukan percepatan gravitasi. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu, dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Gerak harmonik sederhana linear, misalnya menghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air pipa dalam U, lalu gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. 2. Gerak harmonik sederhana angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan lain sebagainya. Telaah terhadap bunyi dan getaran sangat berkait, bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kajian tentang ayunan, atau yang disebut juga dengan istilah osilasi. Gejala ini dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya adalah gerakan bandul jam, gerakan massa yang digantung pada pegas, dan bahkan gerakan dawai gitar saat dipetik. Ketiganya merupakan contoh dari apa yang disebut sebagai ayunan. Beberapa contoh gerak harmonik sederhana yaitu 1. Gerak harmonik pada bandul, yaitu ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan tersebut. Kita akan sebut titik tersebut sebagai titik B. Jika beban ditarik ke suatu titik, kita namakan titik A, dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, lalu ke titik selanjutnya C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. 2. Gerak harmonik pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar, yaitu ditarik atau digoyang. Syarat sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana adalah apabila gaya pemulih sebanding dengan simpangannya. Apabila gaya pemulih sebanding dengan simpangan X atau sudut 0, maka pendulum melakukan gerak harmonik sederhana. Gaya pemulih pada sebuah ayunan menyebabkan selalu bergerak menuju ke titik setimbangnya. Periode ayunan tidak berhubung dengan amplitudo, akan tetapi ditentukan oleh parameter internal yang berkait dengan gaya pemulih pada ayunan tersebut. Benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki yang namanya periode. Periode ayunan atau dilambangkan dengan T adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik. Periode ayunan bandul adalah periode juga dapat dicari dengan 1 dibagi dengan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik. Rumus frekuensi adalah jumlah getaran dibagi dengan jumlah detik waktu. Frekuensi memiliki satuan Hertz yang dilambangkan dengan Hz. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1. Saya memakai tiang lampu sebagai statif dan penjepit statif. 2. Benang kasur. 3. Penggaris. 4. Beban, yaitu beban yang saya pakai adalah kunci motor. 5. Stopwatch atau timer. Dan 6. Gunting.
Pertama-tama, ikatlah benang sepanjang 100 cm kepada tiang dan di ujung benang ikatlah beban tersebut. Simpangkan beban sejauh 10 cm ke arah kanan, siapkan stopwatch, dan hitunglah waktu yang diperlukan beban untuk melakukan 10 simpangan. Kurangi panjang dari benang tersebut 10 cm. Ulangi 4 kali sampai 60 cm dan amati. Jadi kita akan mengamati ayunan pada 5 benang yang berbeda, yaitu 100 cm, 90 cm, 80 cm, 70 cm, dan yang terakhir adalah 60 cm. Berikut ini adalah hasil data tersebut. Kesimpulan yang kita dapat dari pengamatan ini adalah 1. Semakin panjang tali maka semakin besar pula periode tersebut. 2. Perubahan massa benda tidak mempengaruhi bertambahnya periode, bahkan bertambahnya masa periodenya pun tetap. 3. Percepatan gravitasi bergantung pada besarnya periode dan panjang tali. Call it spring, like everything is new.